Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita yaitu ekstraksi fitur. Ya, jadi ekstraksi fitur itu adalah yang namanya fitur itu adalah ciri. Ya, yang namanya fitur itu adalah ciri. Jadi ekstraksi fitur adalah ekstraksi ciri. Ya, ciri itu misalnya kalau kucing itu panjang kakinya berapa gitu ya. Ya, yang namanya ciri-ciri gitu ya, ciri. Ya, nah. Kalau di apa namanya di data nanti lah ya, nanti kita cerita masalah data yang lain ya. Kita fokus dulu ke data kita ya. Nah, saya ambil contoh dulu ya. Sebelum kita praktekkan, kita bahas dulu contohnya. Misalnya kita punya 3 buah-buahan ya. Misalnya apel, kita ambil semua apel yang warna merah ya. Semua apel warna merah kita foto ya. Setelah kita foto, kemudian eh, kita ambil lagi jeruk yang warna kuning ya, jangan jeruk warna lain tapi jeruk warna kuning. Kita foto ya dari berbagai arah ya. Kemudian kita lanjutkan lagi paprika, paprika yang warna hijau ya. Jadi paprika tadi kita foto juga dari berbagai sudut ya, kelilingnya ya. Jadi kita ada apel warna merah ya, jeruk warna kuning dan paprika warna hijau ya. Jadi 3 ini. Ya. Nah, ketika setelah kita foto, kemudian kita crop ya. Setelah kita crop, kemudian kita ekstrak ya. Kita ekstraksi warna. Akan kita dapatkan tiga nilai, 3 angka, yaitu angka red ya merah, warna green warna hijau dan blue. Jadi kita akan mendapatkan 3 warna ya, 3 angka ya, angka red, angka green dan angka blue. Dapat 3 ini ya. Nah, ketika nanti kita eh, menguji ya nanti ya pas pengujian jangan menggunakan apel warna hijau. Kalau kita gunakan apel warna hijau, nanti dia akan terdeteksi sebagai paprika, ya. Atau kita menggunakan paprika yang warna kuning, maka dia akan dikenali sebagai jeruk, ya. Atau kita menggunakan jeruk yang warna hijau, maka dia akan dikenali sebagai paprika. Kenapa seperti itu? Karena waktu kita melatih, ya, waktu kita melatih kecerdasan buatan itu kita menggunakan apel warna merah, ya, jeruk warna kuning dan eh, paprika warna hijau. Ya. Jadi nanti ketika kita mau menguji kecerdasan tadi, ya, maka kita tidak boleh menggunakan warna lain. Ya. Untuk apel kita harus uji dengan warna merah. Untuk jeruk kita akan uji dengan jeruk warna kuning. Untuk paprika kita akan uji dengan paprika warna hijau. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kita mengenalinya itu berbasiskan warna. Ya. Loh kalau gitu gimana caranya? Ya kita akan nanti setelah kita pengenalan berbasiskan warna, kita akan melakukan pengenalan berbasiskan bentuk. Ya. Jadi bukan RGB yang kita ambil, tapi bentuknya yang kita ambil. Ya. Oke, sekarang kita ekstrak dulu menggunakan ekstraksi fitur RGB ya, red, green, blue ya. Oke, saya share dulu ya. Oke, itu tadi harus di ini ya, harus dipahami dulu begitu cara dia eh, mengenali apa ya, cara kecerdasan buatan mengenalinya ya. Dia berdasarkan warna. Ya, sekarang kita akan melakukan pengenalan berdasarkan warna, ya. Nah, yang seperti ini ya, yang seperti ini harus kita continue. Kalau kita tidak continue, maka dia akan tertutup ini, ya. Oke, continue working.
ya. Nah, di sini saya akan menampilkan dulu, share nggak? Ya, share ya. Ya lama udah susah-susah kita ngomong ternyata nggak di-share ya. Oke, kita buka satu apa namanya browser lagi ya. Saya buka ChatGPT ya. Sekalian menggunakan AI ya. Nih ya. Bagaimana membaca file eh, gambar. Nah, ini JPG ya. Ini gambar kita nih ya, JPG ya. File gambar JPG ya yang ada pada folder aktif ya. Ini kita tulis dulu ya di awalnya ya. Saya menggunakan MATLAB titik ya. Tuh. Ya, bagaimana membaca bagaimana coding ya. Coding membaca file gambar JPG yang ada pada folder aktif ya. Kita buat saja satu ya. Ya, membaca coding membaca satu buah file gambar JPG yang ada pada folder aktif ya. Eh, kemudian ditampilkan. Ini sudah ya di video sebelumnya ya. Oke, kita jalankan ya. Nah, itu ya folder aktif ya. Folder aktif ya. Nah, ini dia caranya ya. Ini caranya ya. Nah, tak. Ya, ini ya. Jadi IMRIT ya. Nah, ini dia ya. Ya. Oke. Jadi kita folder aktif ya, folder aktif. Jadi kalau 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 yang seperti ini, nah ini saya klik di sini ya. Nah, di sini tidak ada ini, tidak ada file ya. Jadi kalau kita klik yang ini, nah ini ya, misalnya ya, gambar gambar satu misalnya, ya, IMRIT ya, cutter satu, ya, tanda petik, ya, cutter minus satu titik JPG, tanda petik dua lagi ya, nah gitu ya, titik koma, ya, kita lihat masalah folder aktif ya, enter, dia tidak ketemu, ya, padahal ada di sini. Ini artinya dia foldernya belum aktif ya. Maka ini kita double klik biar kita bisa masuk ke dalam cutter ini ya. Double klik. Oke, kita sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk baru kita bisa tekan panah atas saja ya. Nah, tekan panah atas, kemudian escape ya, escape. Baru kita bisa baca. Nah, ya, tidak terjadi kesalahan ya. Eh, dia ketemu ya, yang mau dia baca itu dia dapatkan ya. Ya, oke. Ini saya workspace-nya biarin aja dulu di sini ya. Biasanya kan kita pindahkan ke kanan ya. Nah, ini kita biarkan dulu di situ ya. Oke, ya. Nah, ini ada tiga. Nah, ini kita masuk nih, ya. Ini ada tiga, ya. Nih ya, nih ada tiga. Artinya dia itu ada tiga nilai, ya. Ada tiga nilai. Satu titik tiga nilai. Ini eh, tingginya, ya, tingginya 315 pixel, 315 titik. Ya, lebarnya 1030 titik, 1030 pixel. Jadi kalau kita tampilkan ya IMSO eh, gambar satu ya, kita tampilkan ya, ya. Nah, itu ya. Ya. Nah, tingginya ini dari atas ke bawah ya. Bukan dari sini ya, bukan dari pojok kiri bawah, tapi dari pojok kiri atas. Nol nolnya itu pojok kiri atas ya.
Dari atas sini ke bawah itu 315 titik ya. Dari sini, dari pojok kiri atas ini ke kanan itu ada sebanyak 1030 titik atau pixel ya. Nah, setiap titiknya itu ada tiga nilai ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang ini ya, nih data tips ya, kita klik ya data tips, kemudian kita klik di gambarnya sini, satu aja ya klik ya, klik maka dia akan muncul. Nah ini dia ya. Di posisi 170,114 nilai R-nya itu 233, nilai G-nya 183, nilai B-nya, nilai blue-nya 48 ya. R, G, B. Jadi satu titik itu tiga nilai ya. Kita ingat bahwa di layar handphone kita, di layar laptop kita, satu titik itu ada tiga lampu ya. Satu titik di layar handphone kita ya, di layar handphone kita satu titik itu ah, ini. Di layar handphone kita satu titik itu tiga lampu ya, sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Nah, tiga lampu itu akan terang secara bersamaan, tapi dengan tingkat kecerahan yang berbeda. Maka dia akan menghasilkan warna yang berbeda dari gabungan tiga warna itu ya. Nah, jadi di sini ya. Jadi RGB satu titik tiga nilai, nilai R, nilai G, nilai blue. Maka dia akan memberikan warna ya. Gitu ya. Oke, kita kita lanjutkan ya di sini ya. Kalau di zoom kita ngezoom yang warna kuning. Nah, itu ya. Oke. Ya, nah ini ya, kita ambil satu titik ya di sini misalnya. Nah, itu ya. Ya. RGB 226177748 ya. Kita buktikan sekali lagi ya, sama seperti yang di sebelumnya ya. Kita insert sebuah kotak gitu ya, sebuah gambar shape saja ya. Nah, kita ikuti warna itu. Ini ya, kita ikuti warnanya. Oke. Nah ini ya, nggak usah lah. Mana ya? Oh ini nih. Nah ya, more fill. Oke ini ya. Kita ikuti warnanya. Berapa tadi? R-nya 226177748 ya. R-nya 226, kemudian 177, kemudian 48 ya. Oke ya. Betul nggak? Ya, betul ya. Nah, sama ya warnanya. Yang ini nih, yang tengah ini nih. Ya, nih sama nih. Ya. Tuh. 226177748 sama ya warnanya. Ya. Oke, kita close ini ya. Ya ya. Nah, sekarang kita akan ekstrak ini ya. Semua titik. Nah, ya. Semua titik yang ada di gambar tersebut ya. Bukan hanya satu titik, tapi semua titik ya. Sekarang kita kita minta ke ChatGPT ya. Oke. Tuliskan coding MATLAB untuk mengekstrak eh, fitur RGB ya. Itu dia. Ya, tuliskan coding MATLAB untuk mengekstrak fitur RGB ya. Oke. Nih ya, pendek ya. Pertama dia baca ya, kita masukkan. Ini kita salin aja ya langsung ya. Salin ya. Kemudian di sini kita pakai ini aja. Pakai script ya.
pakai script. Nah, biar nulisnya itu pindah nggak? Oh nggak pindah ya. Ya biar aja scriptnya di atas ya. Ya. Kita kontrol V di sini. Ya, oke. Ya. Membaca di folder aktif. Oke, ini kita hapus saja. Ya. Kemudian di sini juga kita hapus biar sedikit ya kelihatannya. Ini konversi ke double. Oke, biarin aja. Nah, ini ekstrak ya. Kemudian menghitung mainnya ya. Kemudian ditampilkan semua nilainya ya. Ini apa nih? Oh, displaynya. Oke, ya. Nah, ya. Ini ya. Kita baca dulu nama filenya tadi apa. Misalnya namanya yang ini ya. Nah, ya. Oke, kita kasih nama, taruh di sini ya. Oke. Nah, itu ya. Kemudian IM rate biarin aja. Ini kita matikan saja ya yang ini. Ini kita matikan dengan cara nih kasih yang ini nih. Klik. Ya. Berarti dia keterangan nggak diproses ini. Ya. Oke, coba kita jalankan. Nanti dia minta save ya. Nah, dia minta save ya. Oke, save saja langsung. Ya, save. Dia nyimpan di sini ya. Nah, ini ya. Ini hasilnya ini. Nih hasilnya nih. Ya, coba kita clearkan dulu. Ya, clear comment. Oke, ini kita jalankan. Klik sini ya. Klik, jalankan. Ini saya buang aja. Biar tidak membingungkan. Ya, oke, jalankan. Ya. Rata-rata R adalah ini, rata-rata G adalah ini, rata-rata blue adalah ini. Ya, kita ngambil nilai rata-ratanya. Ya, ini boleh nggak dibuang ya? Buang aja kalau mau buang ini ya, karena ini cuma mau menampilkan saja. Ya, buang aja lah. Buang. Ya, kita buang. Oke, ini kita buang tandanya. Biar biar apa namanya? Biar ramping ya, biar ramping. Nah, ya. Mean rata-rata R adalah ini, rata-rata G adalah ini, rata-rata blue adalah ini, nilai rata-ratanya. Ya. Jadi dari gambar yang ini tadi, ya, gambarnya apa namanya, cutter tadi, mana tadi? Cutter satu ya. Coba kita IM show kan cutter satu ya. IM show apa tadi? Cutter satu satu dot JPG. Bukan ya? Apa tadi namanya? Gambar ya. Oke, gambar satu ya. Nah ini ya, ini gambar satu tadi ya. Atau tadi dia taruh di sini IMG ya, IMG ya, IMG. Coba kita ini kalau mau bersih pakai ketikan dia pakai CLC. CLC maka kita enter ya bersih ya comment window-nya ya. Oke. Nah, ya. Ini ya yang tadi ya. Coba yang ini apa namanya? eh yang workspace-nya kita clear-kan ya. Klik kanan, clear workspace. Oke, clear ya. Oke. Nah, sekarang ini kita jalankan ya. Ini ya. Hanya 11 baris ini kita jalankan. Oke. Nah, muncul ya di sini ya. Ya. Gambarnya ini IMG ya, image ya. Coba IM show eh, IM show IMG ya. IM show IMG. Ini matikan dulu. Ya, ya.
Kita enter, ambil ya. Nih, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, rata-rata R merah ya, rata-rata merah itu 171,0810. Greennya ini, blue-nya ini, ya. Itu ya nilai rata-rata. Ini ya. Untuk gambar ini, nilai rata-rata RGB-nya itu R-nya sekian, G-nya sekian, blue-nya sekian. Ya, ya mudah-mudahan ya nilai rata-rata itu kan ya tahu lah ya nilai rata-rata itu ya. Misalnya nilai rata-rata siswa di kelas tuh bagaimana gitu ya, tahu lah. Nggak perlu dijelaskan lagi yang namanya nilai rata-rata ya. Ya, nilai tengah ya tahu juga nilai tengah itu apa gitu ya. Kemudian nilai maksimal atau nilai terkecil gitu ya. Nah, biasanya yang seperti itu, yang penyebutan istilah-istilah nilai rata-rata, nilai tengah, nilai tertinggi, nilai terendah, itu sadar tidak sadar ya bahwa itu adalah statistik, datanya banyak ya. Berbeda dengan apa dengan matematik ya. Ya. Kenapa dikatakan berbeda? Karena ada yang mengatakan matematik and statistic for computing. Pernah saya katakan itu ya. Ya. Kalau statistik itu eh, bagaimana cara mengambil keputusan di statistik? Ada yang berbeda ketika kalau 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 matematik itu selalunya menggunakan formula atau rumus gitu ya. Tapi kalau statistik itu sepertinya melihat pola ya, melihat melihat kebiasaan. Walaupun nanti ada rumusnya, tapi rumusnya itu melibatkan banyak banyak data, banyak angka ya. Banyak data, banyak angka, misalnya satu jenis gitu ya, eh, tingkat pertumbuhan. Nah, tingkat pertumbuhannya itu banyak gitu. Misalnya tingkat pertumbuhan selama 2 tahun. Nah, itu semua data itu semua tingkat pertumbuhan, bukannya bukannya jenisnya macam-macam gitu ya. Walaupun jenis misalnya ada 10 jenis ya, ada 10 jenis atau 10 variabel ya. Nah, satu variabelnya itu banyak data gitu ya, statistik ya. Nanti akan lebih dalam saya jelaskan itu ketika nanti kita studi kasus gitu ya. Oke, ya. Nah, di sini kita melakukan ekstraksi fitur RGB ya. Jadi jangan sampai nanti pas pengujian cutternya warna merah. Kalau karena di sini ya semua cutter yang digunakan itu warna kuning. Kalau menggunakan cutter warna merah ya, nanti dia akan terdeteksi objek lain yang warnanya merah. Ya, misalnya saya menggunakan apa namanya botol minum, ya. Misalnya saya menggunakan botol minum yang warna merah gitu ya, botol minum yang warna merah, ya, gitu. Ya. Kemudian saya foto cutter yang warna merah. Kira-kira cutter ini dikenali sebagai apa? Apakah dikenali sebagai cutter atau dikenali sebagai botol minum? Ternyata dia dikenali sebagai botol minum. Ya. Kenapa? Karena yang diekstrak itu adalah RGB. Ya, sehingga dia akan dikenali sebagai botol minum bukan sebagai cutter ya. Kok bisa begitu? Iya, karena cutter yang dikenalkan di sini warnanya kuning gitu ya. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Nanti kita akan coba untuk yang bagaimana kalau fiturnya, cirinya itu adalah bentuk. Nah, kalau ini kita menggunakan ciri warna ya. Nah, ini di sini kita ekstraksi fitur ya. Ya. Nah, ini ya, ekstraksi fitur. Sudah ya, ini sudah kita ekstrak. Selanjutnya ya, kita akan memasukkan dia ini ke dalam tabel ya. Akan memasukkan hasil ekstrak ini ke dalam tabel ya. Namanya tabel latih ya. Karena nggak mungkin kita mau melakukannya satu demi satu ya. Jadi kita akan melakukan secara serentak ya. Nah, kita akan membaca 10 ya. Akan membaca 10 buah 10 buah data ya
buatlah coding MATLAB ya untuk membaca 10 citra pada eh, folder aktif ya. Kemudian lakukan ekstraksi RGB ya. Kemudian hasil ekstraksi dimasukkan ke dalam tabel ya. Tabel namanya tabel latih ya. Oke, kita enter. Langsung 10 ya. Oke. Kita biarkan dulu. Bentar ya, saya coba dulu ini. Kita lakukan secara manual dulu ya. Ini sudah sih. Nanti setelah itu baru kita kita kembalikan dia ke sini ya. Oke. CLC. Oke. Ya. Nih. Pertama kita ekstrak cutter 1. Dah. Nih ya. Titik koma, titik koma. Biar nggak tampil. Titik koma itu biar nggak tampil ya. Kemudian di sini kita clearkan dulu. Clear workspace. Oke. Ini down show. Oke. Ya. Ini kita jalankan. Run. Oke, dapat ya. Nih, dapat nih. Satu, dua, tiga. Ya. Ini kita masukkan ke dalam tabel latih. Ya. Misalnya gini. Tabel latih. Ya. Tabel latih 1,1 sama dengan R ya. R. Nah, ya. Ctrl C. Nih ya. Oke. Masuk. Nah, ya. Nih ya. Kalau kita double klik ini. Double klik ya. Double klik. Nah, ini di sini nih. Baris duanya, ya, tabel latih baris 2 itu adalah mean G. Masuk. Sorry, salah. 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 Nah, ini ya. Baris 2 kolom 1 itu adalah mean G. Nah, itu ya. Jadi bukan yang ini ya. Bukannya kita klik ini, ya. Klik, kemudian klik kanan delete. Mana delete? Oh, nggak ada ya. Klik yang atas ini ya. Nah, ya. Klik yang nomornya ini, kemudian klik kanan, kemudian delete kolom. Oke. Nah, sekarang yang bagian bawah ini, ya. Bagian bawah, oke. Baris 3 kolom 1 B. Nah, oke ya. Udah, masuk. Ya, nih. Ini adalah cutter 1. Ya, cutter 1 ini. Ya. Sekarang kita ke sini lagi untuk cutter 2. Cutter 2 nih. Ya, cutter 2. Kita jalankan lagi. Ini berubah nanti ya. Kalau mau di clear juga boleh. Clear workspace. Nah, clear ya. Oke. Ya. Aduh, lupa. Ya, lupa. Ya, apa namanya? Tabelnya juga hilang. Sorry. Satu ya. Kita jalankan dulu. Oke. Ya. Kita masukkan tabel 1. Iya, masuk ya. Kemudian 2 min. Oke, tampil lagi. Kemudian 3. Oke, tampil lagi. Sudah ya. Nah, tabel latih sudah. Sekarang ini, ya. Dari sini klik, kemudian tekan
tekan shift, klik bawah, kemudian delete. Nah, oke ya, tabel latihnya tidak terhapus ya. Oke, nah sekarang in sini ya, cutter 2 kita jalankan lagi ya. Cutter 2 kita jalankan. Oke ya. Kita jalankan lagi di sini ya. Yang tadi kolom 1 ya. Oke. Yang tadi kolom 1, sekarang kolom 2. Ini kolom 1 ya. Sekarang kolom 2. Nah, kolom 2 ya. Enter. Masuk sini ya. Nah, ya. Sekarang kolom 2 baris 2. Enter. Oke. Sekarang kolom 2 baris 3. Enter. Oke, masuk sudah ya. Nah, ya. Sekarang cutter 3. Oke, jalankan. Nggak usah dihapus, biarin aja. Oke, sudah. Kemudian tabel, ini ya, kolom 3. Kolom 3 baris 1. Ya, udah masuk ya sini, kolom 3. Kemudian kolom 3 baris 2. Oke. Kemudian panah atas ini ya, kolom 3 baris 3. Oke, ya 3 sudah ya. Ya. Sekarang yang keempat, kita cukup 5 saja, nggak usah banyak-banyak ya, 5 saja. Ya. Kemudian cutter nomor 4 ya, kita jalankan. Oke, sudah ya. Ini kita coba bersihkan dulu CLC ya. Nah, ya. Kolom 4 baris 1. Nih, perhatikan sini ya. Oke, enter. Masuk. Kolom 4 baris 2. Enter. Masuk. Kolom 4 baris 3. Ya. Tuh ya. Baris pertama ini R, baris kedua ini G, baris ketiga ini blue. Ya. R, G, B. Nah, sekarang kita ke kolom 5. Ya. Nah, cutter 5. Oke, cutter 5. Ya. Kita jalankan. Oke, sudah. Ya. Kemudian kolom 5 baris 1. Enter. Kolom 5 baris 2. Oke. Kolom 5 baris 3. Oke, sudah. Kolom 1 sampai kolom 5 ini adalah cutter. Ya. Kolom 1 sampai kolom 5 adalah cutter. Kolom 6 kita akan pindah. Ya. Kolom 6 kita pindah ke sini ya, klik yang ini ya, klik yang atas ini. Ke mouse. Nah, ya pindah sini ya. Pindah sini. Ya, pindah sini nih. Ya. Oke, kita baca ya, apa itu namanya? Tikus. Ya. Tikus 1 ya, namanya tikus 1 kan? Nih, tikus 1. Ya. Oke, langsung lanjut kita ekstrak run. Nah, ini muncul masalah ya. Sebenarnya sudah sederhana saja sih masalahnya ya. Masalahnya itu adalah coding ini ya, coding yang ini ya, itu adanya di dalam folder nih ya, bentar ya. Adanya di dalam folder cutter. Nah, dia ada di dalam sini. Nah, ini dia nih. Ada di dalam sini ya. Nah, ketika kita pindah ke folder mouse ya, ketika kita pindah ke folder mouse ya, maka ketika kita jalankan ini, dia tidak tahu ini, nggak ada di sini. Di sini tidak ada ini. Maka kita harus simpan ulang.
atau ya kita run ya. Nah, ya. Atau kita add patch. Kita menambahkan patching ya, menambahkan patching. Ini nih yang kita tambahkan ya, crop cutter ini ya. Kita tambahkan ke dalam Windows ya. Jadi dia otomatis akan mencari ya, akan mencari sendiri di mana keberadaan ini ya. Oke, kita pakai add patch saja ya. Kalau change folder dia balik lagi. Nih coba ya. Kita pakai change folder, dia akan kembali ke folder eh, cutter ya. Nah, tapi ketika dia baca tikus satu, maka dia tidak akan terbaca. Coba ya, change folder ya. Ya. Nah, dia kembali ke sini. Ya. Kenapa dia kembali ke sini? Karena coding ini adanya di sini. Nah, ini dia. Ya. Tapi masalahnya kalau kita change folder, maka dia tidak bisa ngebaca ini. Ya. Nih, ya. Enable to find tikus satu. Emang nggak ada di sini tikus satu. Ya. Jadi kita biarkan saja di dalam cutter, ya. Kita masuk ke dalam mouse, ya. Kemudian kita jalankan, kita add path. Jadi jangan change folder. Nah, kalau add path, ya, dia tidak akan pindah folder, dia tetap di sini. Tapi ininya bisa jalan, ya. Ininya bisa jalan, ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan lakukan yang tadi, menambah kolom tadi. Kolom 6 min ya, tuh ya. Yang ini nih. Nah, ini ya kolom 6 ya. Kemudian kolom 6 baris 2 ya. Kemudian kolom 6 baris 3. Nah, ya. Itu ya. Tikus tuh, ya. Oke, saya akan langsung lanjut ke tikus sampai 5 ya. Tikus 2 jalan ya. Oke, ya. Ini apa namanya? Saya kopikan saja ya. Ctrl C. Kemudian di sini saya buat Ctrl V. Ya. Kemudian di sini saya buat apa namanya? Sebentar ya. Ada apa? Azan. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita masukkan ke sini ya. Jadi misalnya di sini saya letakkan kolom ya. Kolom sama dengan 6 gitu ya. Kolom sama dengan 6 ya. Kemudian di sini saya tulis kolom, kemudian di sini saya tulis kolom, kemudian di sini saya tulis kolom. Nah, ya jadi ikut semua gitu ya. 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 Oke. Eh tikus satu. Nah, ya. Tikus satu itu adanya di kolom 6 setelah dia ekstrak ya. Setelah dia ekstrak, kemudian dia masukkan ke kolom 6. Coba kita jalankan ini, ya. Oke, sudah masuk di kolom 6. Kemudian ini yang 2, ya. Kemudian ini kita taruh di kolom 7, ya. Kita jalankan. Oke, sudah masuk di kolom 7, ya. Kemudian tikus 3, ya. Kita taruh di kolom 8, ya. Kita jalankan. Oke, udah masuk kolom 8. Kemudian tikus 4 kita masukkan ke kolom 9. Jalankan. Oke. Tikus 5 kita masukkan ke dalam kolom 10. Oke, kita jalankan. Ya, sudah masuk ya kolom 10.
ya. Kemudian untuk kolom 11 kita beralih ke setelah mouse apa? Pemantik. Nah, ya, pemantik kita double klik, ya. Kita klik, klik lagi, Ctrl A, Ctrl C di sini ya. Saya itu mau mengubah ini nih, ya. Korek satu, nah ya, korek satu, taruh di 11. Oke, ya. Kita jalankan, iya, oke ya. Kemudian korek 2 kita taruh di kolom 12. Kejauhan ya, mendingan di atas sana aja ya. Oke, ini saya Ctrl X, kemudian taruh di atas, Ctrl V. Ya, biar nggak terlalu jauh. Ya, kita jalankan. Oke, masuk di 12, kemudian korek 3 kita masukkan ke kolom 13, running. Oke, ya. Masuk di 13. Kemudian yang keempat kita masukkan ke 14, kita jalankan. Oke, masuk. Kemudian yang 5 kita masukkan ke 15. Oke, kita jalankan. Udah masuk ya? Udah ya. Kemudian kita pindah lagi ke potong kuku. Ya, masuk potong kuku. Ya. Klik, klik lagi, Ctrl A, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Oke, kolomnya kolom 16. Nah, sini ya. Oke, kita jalankan lagi. Masuk kolom 16. Kemudian kolom 17. Ini potong kuku 2. Ya, jalankan lagi. Oke, 17. Kemudian yang 3. Kemudian di sini jadi 18. Ini kemudian atau langsung nggak usah diklik ya, pakai tool ya tuh, pakai F5 ya. Oke, 18. Kemudian yang keempat ini 19. Jalankan lagi. Oke, kemudian yang kelima ini adalah 20. Oke, jalankan lagi. Belum ya? Kolom 20, buku 5. Oh, nggak ada. Yang ada 6. 6 ya. Run. Oke. Kemudian kita pindah lagi. Yang terakhir ya. Kita pindah lagi ke Rubik. Ya. Kita pindah ke Rubik. Namanya Rubik 1. Oke. Rubik 1 JPEG. Kemudian 21 kolomnya. Ya. Jalankan. Oke. Kolom 21. Rubik 2. Kolom 22. Oke. Rubik 3. Kolom 23. Jalankan. Kemudian Rubik 4. Kolom 24. Jalankan. Oke. Last. Rubik 5. Kolom 25. Jalankan. Oke. Selesai ya. Nih. Tabel latih. Ya. Tabel latih. Nah, ini hasilnya nih workspace. Ya, biasanya workspace kita letakkan di kanan ya. Klik tahan geser ke kanan. Ya. Oke.
Nah, ini yang lainnya boleh dihapus ya. Taruh di atas, tekan tombol Shift, panah bawah. Up. Oke, delete. Nah, ya. Sekarang kita sudah punya tabel latih ya. Tabel ekstraksi fitur ya. Masing-masing 5 objek, masing-masing 5 gambar ya. Lupa kemarin disuruh sampai 50 gambar, nggak apa-apa. Ini kan jangan sampai videonya kepanjangan ya. Jadi kolom 1 sampai kolom 5 itu adalah eh, cutter, kolom 6 sampai kolom 10 itu adalah fitur dari mouse, kolom 11 sampai kolom 15 itu adalah dari pemantik, 16 sampai 20 itu potong kuku, 21 sampai 25 itu adalah Rubik. Ya, oke, selesai. Nah, sekarang ini kita simpan. Ya, kita simpan. Ya, kita simpan. Save workspace. Save, klik kanan, save workspace. Ya, klik. Ya, dah. Nah, nyimpennya di mana? Ya, di sini ya, di dataset ini ya. Dataset. Nah, jadi di puncak ya, di puncaknya sini. Nanti dia akan ada di sini ya. Ya, kita buat, nah, ini biarin saja. Mau nggak usah diubah namanya. Ya, mau diubah juga boleh ya. Misalnya saya ubah SIM, nah, gitu ya. Oke, save. Oke, nah ada di sini nih, ya. Udah ya. Nah, sekarang ini file ini kita download, ya. Klik kanan, kemudian kita download, ya. Download. Oke, klik, ya. Ini ya. Nah, ini filenya, ya. Ini filenya nih. Ya. Nah, filenya ini dikumpulkan, diletakkan di dalam Google Drive masing-masing. Ya, nanti saya akan lihat ini. Ya, ini file ini ya. Letakkan di dalam Google Drive masing-masing. Yang di sini biarkan, jangan dihapus. Ya, oke ya Bapak Ibu ya. Demikian kita akan lanjut setelah ekstraksi fitur, kita akan lanjut ke definisi target. Ya, baru kemudian masuk ke train JST. Ya, train kecerdasan buatan untuk melatih kecerdasan buatan untuk mengenali 5 objek ini. Demikian Bapak Ibu, ini saya langsung close saja. Ya, ini langsung langsung di close saja seperti ini, ya, leave gitu ya. Nanti pas masuk itu masih ada semua di situ, ya. Demikian Bapak Ibu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.